Nih, subur sekali ini, padahal nggak dicangkul, nggak apa, cuma ditanam begitu saja ya, tapi masih posisi dalam keadaan kemarau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan sore hari ini, seperti biasa masih di seputaran pertanian pedesaan transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Pada saat ini saya berada di Transmigrasi Sepungur 2017. Lebih tepatnya saya berada di lahan pinjam pakai yang saat ini masih dikelola sama Pak De Fahroji. Seperti biasa di Transmigrasi Sepungur, saat ini masih banyak yang mengembangkan daun bawang. Dan di tempat Pak De pun saat ini masih mengembangkan daun bawang dan tanaman daun sop ya, daun sop, seledri atau seledri ya. Sebelumnya Pak De sudah pernah menanam sawi ya, tapi sawinya karena sudah habis dipanen ya maksudnya. Saat ini Pak De sudah mulai mencangkul lagi untuk tanaman daun bawang ataupun yang lainnya ya. Karena yang di bagian belakang, alhamdulillah mungkin ada seperempat lagi di belakang itu sudah enggak sampai seperempat hektar ya. Itu sudah tertanam semua daun bawang ya. Karena di sini banyak sekali peminatnya nanam daun bawang. Untuk daun bawang kan sebenarnya sangat mudah sekali ya. Maksudnya perawatannya sangat mudah, nggak begitu ribet ya. Yang penting jangan sampai terserang ulat ya. Tapi kalau terserang ulat ya memang kadang-kadang susah ditanggulangi ya. Seperti tempatnya Mas Ari pun yang sebelah sana ya, tempat Mas Ari itu sempat habis total ya, nggak total ya, tapi habis sampai jadi pendek. Awalnya tinggi seperti ini, jadi pendek kayak tanaman baru ya, karena terserang ulat ya. Dan juga ketika siang hari seperti ini, ulat tidak makan ya, tapi makannya itu malam hari, ketika malam keluar ya. Nggak tahu disembunyi di mana atau mungkin kemungkinan ya di bawah tanah ya, di bawah tanah. Jadi kalau pas malam keluarnya, dan Pak Denny mulai meracun karena sebagian ada yang sudah terserang ulat juga ya tempat Pak D, jadi diracun pakai racun ulat juga ya, khusus racun ulat ini ya. Ini Pak D menggunakan ini karena di sini tempatnya Pak D katanya sudah mengkeret ya, tambah rendah karena diserang ulat juga ya. Ini racun seperti ini, racun ulat ya. Yang beddingan lama ini sama Pak D sudah dicangkul-cangkul lagi, dilembutkan lagi, jadi gembur banget ini nanti tanahnya, jadi gembur sekali nanti karena kemarin sudah gembur, dicacah lagi supaya lebih gembur lagi, diolah lagi ya. Untuk yang sebelah sana sudah jadi semua beddingannya, sudah lembut semua, jadi gulutan lagi ya. Ini kemarin sempat dilembutkan dicangkul lagi ya, dilembutkan lagi, siap ditanami ya. Kemungkinan ya sama Pak D juga mau tanam daun bawang juga di sini. Ini ya, seperti ini nih, lama-lama kalau dibiarkan habis ini. Tuh. Karena ulat yang menyerang. Bener sih ini kata yang biasa menanam, pengaruh besar ketika musim kemarau seperti ini ya, apalagi jarang disiram, itu pengaruh besar. Kemungkinan seperti itu ya, bukan kemungkinan ya, petani yang sering menanam ini nanam daun bawang ya, memang pengaruh besar waktu kemarau.
ketika ulatnya menyerang ya, karena sembunyi di bawahnya sana mungkin nggak basah ya. Nah itu yang sana sana pun tambah, kok tambah mengkeret Pak Diku. Ya, tambah habis. Iya ya, tambah habis loh. Sampai habis loh. Berarti cepet, tapi mau dipindah bagaimana, orang mau kemarau. Tuh, awalnya besar-besar kayak ini loh. Ini malah tambah mengkeret begini. Ini bukan karena ketuaan ya, ini memang memang ulat ini tuh. Aduh aduh, sampai habis loh. Habis terserang ulat ini. Angin oh iya ya. Oh ya, dari sana sini ya, anginnya dari sana. Betul. Kita menghindari racun. Nah, itu ya, habis seperti itu tuh. Dulu padahal tinggi-tinggi seperti ini nih. Ini pun yang sebelah sini pun sama ini. Mulai apa ya? Termakan ulat tuh. Ya. Pantasan punya Mas Ari tuh habis total. Aduh. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Memang perawatannya mudah, tapi ketika terserang ulat seperti ini bisa habis begini. Apalagi musim-musim kemarau seperti ini di daerah sini itu jarang sekali apa namanya, bukan jarang ya, tidak bisa menyemprot kecuali sama Pak D. Pak D di sana ada kolam ya. Tempat-tempat sehari kan nggak ada kolam ya. Baiklah teman-teman semuanya, jadi langsung kita ke belakang lagi. Setelah kita melihat tanaman daun bawang dan gulutan di depan, kita melihat di sini tanaman terong. Ini jenis terongnya, saya lihat ini jenis terong yang bulat ya. Kayaknya dilihat dari batang-batangnya, daun-daunnya ini terong-terong bulat ya. Yang bulat hijau. Kalau di sini biasanya ya betul tuh, ada buahnya. Nah, kalau di sini biasanya orang menyebutnya terong lalap ya, terong hijau. Nih, subur sekali ini, padahal nggak dicangkul nggak apa, cuma ditanam begitu saja ya, tapi apa subur ya. Oh ya, ini sintarang, tapi beda beda lagi yang di sini ya, yang di asli di bedengan di gulutan ya. Ini beda kesuburannya. Dilihat dari daun-daunnya, lebar sana hijaunya pun beda ya, lebih subur yang di sana. Dan tanah pun di sini saya lihat itu masih tinggi yang bagian sana, bagian belakang ya. Antara sini tuh masih tinggi bagian belakang, karena kebanyakan di sini yang sering dikelola itu yang bagian depan ya, yang bagian depan. Jadi yang di belakang itu jarang dikelola, tumbuh semak seperti itu ya. Jadinya mungkin tanah itu tetap stabil kayak dulu karena masih tertutup semak ya. Kalau yang di depan sini kan karena sering dibuka, tanah makin lama kan karena ini dulunya tanah rawa ya. Jadi makin apa ya, sumamanya kayak lumpur itu kan, kalau kepanasan itu kan makin makin kering, makin kecil seperti itu. Bisa jadi seperti itu ya. Karena di belakang itu tertutup semak, jadinya tanah tetap. Tapi yang di sini sering dibuka, jadinya tanah mungkin makin turun, bisa jadi seperti itu ya. Itu perkiraan saya. Itu perkiraan saya. Saya hanya kira-kira. Jadi seperti itu. Dan di sini ada tanaman lombok juga, terlihat banyak buahnya juga. Ini kalau di sini jenisnya jenis lombok tiung, dan juga ciri khas di sini lomboknya daunnya seperti ini ya, keriput dan juga bintik-bintik seperti ini. Mungkin ada solusi, tapi ada juga yang seperti ini. Tapi kebanyakan seperti ini ya, keriput-keriput. Tuh, jenisnya. Kalau yang mulus kan kayak ini mulus ya, ini mulus. Tapi yang banyak kan seperti ini, keriput, kayak keriting tuh. Tapi
apa ya, ada juga yang mengatakan memang di sini ciri khasnya seperti itu, ada juga seperti itu, ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau memang ada solusi terbaik untuk lebih bagus lagi ya, mungkin lebih bagus juga untuk buahnya. Tapi di sini juga ini buahnya juga bagus ini. Mantap ini buahnya. Tuh. Kalau harga Lombok di sini untuk sekarang masih kisaran 50.000 ya per kilo ya. Kisaran 50.000 per kilo. Jarang sekali untuk turun sampai 20 itu jarang sekali ya. Paling 40, 50, 40, 50 itu. Sampai kadang-kadang sampai 100 lebih kalau pas hari-hari besar ya, seperti lebaran haji ataupun lebaran besar ya, lebaran hari raya maksudnya. Itu bisa 100 lebih itu. Nah, di sini bibitnya sop juga masih banyak Pak D ya. Banyak sekali ini. Walah banyaknya ini. Terus di bekas semen ini sudah ditanami juga sama Pak D. Itu. Jadi Pak D ini berapa jenis yang masih dikembangkan di sini? Ada satu, dua, satu, satu, dua, tiga, yang banyak ya. Seperti sop, daun bawang, dan atas California. Ada juga ini apa? Banyak juga, lumayan banyak juga. Berarti 4 jenis ya. Kayak terong ini. Terong juga sangat ya lumayan banyak ya. Ini juga ditanami terus keliling ini sampai ke belakang sana ini terong hijau ataupun terong buah itu keliling sampai sana belakang. Sebelah sana juga ada ya. Dan di sini seledrinya atau sopnya sudah mulai tumbuh ya. Nah, cepat sekali. Ya enggak, kalau pertumbuhannya memang agak lambat, tapi nanti setelah besar-besar bisa dipanen, panen daunnya ya. Soalnya umur seledri ya lumayan lama juga ya. Yang penting dirawat, insya Allah lama umurnya. Bisa diambil setiap hari ya tanaman seperti ini. Baiklah, kita sambung lagi ke belakang untuk melihat tanaman daun bawang yang ada di belakang. Untuk saat ini di sampingnya atau sekelilingnya tanaman apa namanya ini, Cattes California dan juga terong ya. Terus bagian tengah-tengahnya juga di sini Pak D tetap mengembangkan yaitu daun bawang. Sayang sekali saat ini setelah ditanam ini kayaknya belum terkena hujan ya. Adapun hujan belum begitu deras sehingga tanaman pun kurang maksimal ya karena kurang air ya. Ini kemungkinan saya setelah ngambil video waktu penanaman di sini, waktu itu Pak Duta sama bapaknya Mas Ari yang mengerjakan di sini sudah berapa hari ya. Ini ya tetap hidup sih. Kalau daun bawang itu tetap hidup. Cuman ya karena kekeringan ya mungkin kurang maksimal gitu, nggak sesubur ketika terkena air ya. Bukan berarti terkena air itu terendam, tidak, tapi maksudnya ya ada basahnya di tanahnya karena ini tanah sangat kering sekali ya. Parit-parit pun sudah mengering seperti ini, tidak ada air sama sekali ya, tidak ada air sama sekali. Dan di sela-selanya daun bawang di sini Pak D tanam Cattes California juga, karena Cattes California juga di sini sangat digemari, banyak menggemari ya Cattes California. Untuk pisang di sini memang kurang apa ya, kurang banyak ya, maksudnya karena sudah banyak menanam jadi kurang bagus seperti itu untuk di pasaran sana ya. Kadang-kadang sampai nggak laku-laku ya karena saking banyaknya. Jadi seperti itu. Di sana Pak D masih tetap menyemprot tempat apa ya, daun bawangnya karena untuk menjaga yang apa ya, mengantisipasi yang belum terkena semua ya. Karena yang sudah besar-besar sudah kelihatan mengecil lagi. Nah, ini yang tanaman daun bawang yang pertama kayaknya dari sini, sekitaran sini ya. Tapi kurang lebih aja yang tanaman
tanaman baru ya, karena seperti tadi masih posisi dalam keadaan kemarau. Seharusnya di sini itu sudah hijau ya, sudah lama, soalnya ini yang pertama ya. Tapi karena kemarau ya seperti ini, masih belum begitu kelihatan. Ya memang sudah tumbuh ya, sudah tumbuh itu ya kelihatan ya. Memang untuk daerah Sebungur 2016, 2017 untuk saat ini banyak yang mengembangkan, bukan di sini saja sebenarnya ya, di di SP sana pun banyak yang mengembangkan daun bawang ya. Banyak, tapi untuk harga sekarang ya masih standar lah ya, masih standar. Jadi ya itulah, banyak yang mengembangkan di sini karena harganya sangat ya menguntungkan ya, menghasilkan nah, seperti itu untuk petani. Untuk saat ini ya nggak tahu, nanti kedepannya saya pun tidak tahu, karena kadang karena sudah banyak, kemungkinan nanti kan bisa, kalau nggak maksudnya pembuangannya jauh, otomatis harga pun akan menurun. Nah di sini juga terlihat daun bawangnya ada yang kurang bagus ya, tuh kembali lagi ya karena kurang air seperti itu. Terlalu banyak air pun nggak jadi, kebanyakan air pun nggak jadi. Jadi di sini habis bibit satu kintal setengah, satu kintal 60, satu kintal 60 kilo untuk sini ya. Padahal dulu bibit di sana cuma 30 kilo ya, 30 kilo sudah ditanam di sini satu kintal 60 kilo, terus dijual 40 kilo, masih ada sisa satu gulut setengah. Karena bibitnya ini tempatnya Pak D memang sengaja untuk dibibit, jadi buat bibit, jadinya dibiarkan beranak ya. Akhirnya sudah beranak menjadi, kadang-kadang ada yang 20, ada yang 25, seperti satu dalam satu batangnya seperti ini. Dan di sini Pak D nanam itu enggak satu-satu ya, ada yang 2, ada yang 3 ya. Ada sebagian 1, tapi enggak banyak, rata-rata 2, 3 ya. Karena bibitnya Pak D ini sangat banyak sekali. Ini waktunya sudah jam 6 lebih, setengah 7, tapi Pak D masih tetap beraktivitas menyemprot lahannya, karena sore hari seperti inilah waktunya nyemprot ya. Sudah cuaca dingin, dan untuk supaya ulat-ulat tersebut naik dari permukaannya, naik dari permukaan, naik dari tanah ke permukaan ya, seperti itu. Jadi untuk lahan Pak Dewa Roji untuk saat ini, untuk bagian depan masih proses penggemburan tanah, lalu rencana mau ditanamin daun bawang pre ya. Karena kemarin Pak D juga sudah mengatakan bahwa di sini mau rencana mau ditanami daun bawang pre semua. Mungkin dilihat dari sebelumnya ya, ini Pak D di sini. Jadi mau kembangkan daun bawang. Untuk sawinya mungkin stop dulu mungkin ya. Karena kemarin sudah sudah dipanen ya. Jadi kelanjutannya daun bawang semua di sini seperti itu. Gulutannya sangat rapi, bagus, karena Pak Dim sudah punya pengalaman dalam bertani ya. Jadi sangat rapi, bagus, tertata, tanamannya pun cara nanamnya bagus, tertata seperti itu. Perawatan dapat, baunya, racunnya ini sangat menyengat sekali ya, sangat menyengat sekali baunya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, untuk kabar lahannya Pak D Fahroji. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata ya, salah ngomong, karena saya manusia biasa ya. Mohon maaf sebesar-besarnya ya.
Jadi seperti itulah perkembangan lahan Pak De Fahroji ya. Sangat bagus sekali cara Pak De Fahroji menata lahannya. Just pokoknya.